You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, dan juga aktivis rohani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda dapat langsung mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber di fitur pertanyaan atau komentar yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya apakah pertanyaan ini timbul dari diskusi kita ataupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up lainnya. Saya yakin di setiap tempat pelayanan yang kita geluti ada program pemuridan. Baik program ini mungkin sifatnya formal ataupun juga informal. Mungkin program yang sama yang sudah kita ikuti sekian tahun, sekian lama, atau sekian dekade mungkin. Lalu bagaimana kita mengevaluasi program ini? Nah, bersama dengan saya ada Pendeta Alex Nanlohi dari Jakarta. Kita akan merekam sesi ini dengan judul Bagaimana Pemimpin Gereja Mengevaluasi Program Pemuridan. Selamat datang kembali nih, Pak Alex, di channel Ngopas. Terima kasih buat waktunya. Apa kabar? Baik, terima kasih Kak Kian juga sudah boleh diajak lagi di Ngopas ini. Terima kasih nih, nggak bosen-bosen kalau misalnya saya ajak untuk ngobrol. Iya, senang Gimana? bisa berbagi. Gimana kesibukan pelayanan? Kira-kira apa yang membuat Pak Alex sibuk nih sekarang ini? Ya, ini sedang banyak hal yang rutin yang dilakukan juga karena transisi ya berubah dari online menjadi offline di dalam pelayanan itu cukup banyak adjustment yang harus dilakukan. Sebenarnya juga ada satu perhelatan internasional yang akan diurus oleh pelayanan di tahun ini, jadi cukup sibuk. Baik, kalau misalnya sudah mulai offline, kelihatannya sudah mulai traveling juga nih ke sini, ke sana, begitu ya, kurang lebih ya. Betul banget Kak Gian. Itu harus Seringkali dilakukan juga. itu yang banyak makan waktu ya, bukan? Benar, di jalan aja bisa 2 hari gitu. Begitu ya, oke. Wah, kita bersyukur dan terima kasih nih, Pak Alex terus setia untuk melayani mahasiswa di kampus dan juga terus setia untuk memperlengkapi gereja-gereja yang ada di Indonesia. Nah, kita akan bicara mengenai bagaimana pemimpin gereja mengevaluasi program pemuridan. Nah, pertama-tama mungkin saya kepingin tanya dulu, mengapa kita perlu mengevaluasi program pemuridan ini? Apakah betul harus dievaluasi? Wah, ini sebenarnya diskusi panjang karena saya waktu lihat juga beberapa artikel begitu ya, ternyata ada yang mengatakan it's an organic thing, ini organis ya, jadi nggak usah dievaluasi seperti itu. Tetapi juga ada yang kemudian mengatakan ini harus dievaluasi karena di dalamnya berkaitan dengan manajemen dan segala hal yang terkait. Nah, tapi saya mungkin ingin menggarisbawahi terlebih dahulu bahwa di dalam kita melakukan pemuridan, sebenarnya yang kita rindukan pemuridan menjadi DNA dari gereja, di mana pemuridan harusnya terjadi secara natural dan lebih bersifat lifestyle ketimbang program. Seharusnya demikian. Tetapi kita juga menyadari untuk membangun sebuah budaya pemuridan seringkali kita memerlukan program.
Dan dalam kaitan itulah dari lifestyle, kemudian kita membuatnya menjadi sebuah program, maka kiranya saya melihat evaluasi penting karena kita sudah memakai sebuah bentuk yang ya ada strukturnya mungkin, ada infrastrukturnya yang kita membutuhkan evaluasi dari program itu. Jadi kalau saya pribadi tetap meyakini bahwa kita penting untuk mengevaluasi program pemuridan itu. Baik, makasih. Nah, ini karena organik tadi sifatnya, seringkali kita sebut dengan kata, ya boleh dikatakan ini adalah sesuatu yang harus menjadi DNA, begitu seperti yang tadi dikatakan juga. Lalu kalau kita evaluasi, bagaimana ukuran dan kriterianya nih kelihatannya? Apa yang menjadi tandanya gitu loh kalau misalnya nantinya program ini adalah betul sukses, betul berjalan atau bagaimana, apa ukuran dan kriterianya kalau kita mau evaluasi? Baik. Nah, ini sesuatu yang saya coba pikirkan dan gumulkan juga di dalam pelayanan, termasuk di dalam pelayanan mahasiswa, bukan hanya di gereja, melihat bagaimana pentingnya kita punya yang namanya acuan. Seperti apakah murid itu? Jadi jangan sampai kita bicara evaluasi, tapi kita nggak tahu apa yang mau dievaluasi karena nggak ada acuan awalnya ya. Iya, betul. Kalau kita bicara tentang pola tanda kutip manajemen, kita bicara planning, organizing, controlling. Nah ini kan masuk kepada controlling evaluation. Nah sehingga saya melihat apakah gereja sudah punya acuan awal atau di dalam bahasa teknisnya biasanya ada yang mengatakan kalau dalam pelayanan kami sebut profil murid. Jadi itu yang sebenarnya lebih awal kami buat untuk paling tidak memberikan sebuah acuan murid seperti ini yang kita rindu hasilkan melalui pelayanan yang kita kerjakan. Nah, profil ini sendiri menjadi acuan awal sehingga waktu dievaluasi sederhana saja kita mengevaluasi apakah profil murid itu tercapai. Nah, kalau perhatikan bahwa ini adalah sebuah proses pemuridan, program pemuridan, maka kan akhirnya harusnya murid. Ya, ada murid yang dihasilkan. Nah, muridnya seperti apa? Nah, itu yang kita coba rumuskan dalam profil pemuridan. Murid seperti apa dan dari acuan itu kita mengevaluasi. Saya pikir itu yang perlu ada di gereja-gereja juga. Boleh kasih tahu mungkin seperti apa contohnya begitu ya seorang murid ini? Iya. Paling sederhana mungkin ya, karena kalau masuk ke bahasa profil tuh banyak teknis juga karena kaitannya nanti sama kurikulum dan seterusnya. Tapi saya sangat senang menggunakan apa yang dibuat oleh salah satu pendiri dari Gerakan Para Navigator, Bapak Dawson Trotman. Dia membuat yang disebut dengan ilustrasi roda. Nah, nanti kalau kita googling langsung keluar ya, wheel illustration atau ilustrasi roda. Dia menggambarkan kehidupan orang Kristen sebagai murid harusnya adalah kehidupan yang taat. Dan bagaimana dia menggambarkan, dia bilang seperti sebuah roda. Maka di pusat roda itu kan yang muter porosnya. Nah, dia menggambarkan di pusat kehidupan harus ada Yesus. Nah, lalu kemudian dari itu dia menggambarkan ada dua jari-jari. Satu jari-jari yang vertikal, itu berarti hubungan dengan Allah. Satu jari-jari yang horizontal, hubungan dengan sesama. Nah, menarik dia mengatakan hubungan dengan Allah, saya bicara kepada Allah itu di dalam doa. Kehidupan doa. Allah bicara kepada saya melalui firman. Makanya sejak sekolah minggu saya pikir kita semua sudah paham ya bagaimana bertumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari. Nah, tetapi digambarkan lagi lebih lanjut hubungan dengan sesama yang diwakili dengan jari-jari yang horizontal. Nah, jari-jari yang horizontal itu hubungan ke dalam sesama orang percaya. Dia katakan kita harus rajin bersekutu dan keluar kepada dunia kita harus rajin bersaksi
dan membawa berita Injil kepada dunia. Nah, sehingga secara sederhana, hidup orang Kristen yang taat, murid yang punya hidup yang menyatu dalam relasi dengan Allah dan relasi dengan sesama, di mana Kristus menjadi pusat hidupnya. Nah, saya pikir itu yang saya coba banyak melihat dalam berbagai model pemuridan. Sebenarnya yang mau dibangun hidup yang seperti itu, Kak Kian. Nah, jadi boleh itu dikatakan evaluasinya begitu. Iya, jadi boleh dikatakan sebetulnya ini adalah sesuatu yang sangat fundamental ya, boleh dikatakan ya. Betul. Jadi hubungan pribadi kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama, begitu ya, dan juga bagaimana kita berfungsi mungkin di dalam gereja, di dalam masyarakat dan lain sebagainya. Betul. Tetapi apakah tujuan itu boleh ditarik secara lebih spesifik? Dengan kata lain, misalnya contohnya, saya yakin dan percaya Perkantas contohnya mempunyai sesuatu tujuan yang lebih spesifik, ya. Model murid itu seperti apa gitu loh. Apakah boleh misalnya satu gereja menarik sesuatu yang lebih spesifik? Saya pikir boleh-boleh saja berkaitan dengan keunikan gereja. Atau misalnya keunikan yang bisa jadi karena dia letaknya di kota, mungkin dia lebih concern dengan isu-isu perkotaan. Kalau dia letaknya di desa atau di daerah rural, urban, maka kita juga lihat concern yang sama, termasuk juga mahasiswa. Kami melayani ada anak-anak siswa SMA, maka kami harus concern dengan isu-isu yang mereka hadapi, demikian juga dengan mahasiswa. Tetapi saya pikir intinya sama. Saya makin belajar pemuridan, Kak Kian, ya, saya pikir apa sih murid ya? Yesus sudah menyimpulkan dengan baik. Murid adalah seorang yang mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan mengasihi sesama. Jadi sebenarnya secara sederhana itu yang kita lihat dalam hidup Yesus, teladan agung kita. Dan kalau kita mau mengevaluasi, mau itu konteksnya desa, kota, ya nanti bentuk mengasihi sesamanya mungkin yang akan kelihatan berbeda. Tetapi mengasihi Allah menjadi satu hal yang fundamental dalam hidup beriman. Kalau gitu, ini memang dengan kata lain sulit ya untuk mengevaluasinya ya. Kalau standarnya, kriterianya yang boleh dikatakan cukup abstrak seperti itu, boleh. Betul nggak? Kalau misalnya kita bicara misalnya hubungan pribadi dengan Allah misalnya, apakah itu diukur dengan apakah saat teduhnya tiap hari, doanya mungkin sekian jam sehari? Nah, ini udah masuk hal teknis nih, Kak Kian. Jadi waktu bicara gimana bentuk evaluasinya, formatnya seperti apa. Nah, saya harus katakan begini, bahwa evaluasi yang dilakukan itu bukanlah segalanya. Dalam arti begini, sebenarnya membesarkan anak itu mirip seperti membangun orang dalam pemuridan. Kadang-kadang kan kita juga nggak evaluasi anak kita per hari, kita catetin begitu ya. Nah, kadang-kadang kan ada yang terjebak sekarang dengan alat-alat ukur yang tiap hari dicatetin. Anak sendiri aja dulu kagak dicatet. Begitu banget. Dan kadang-kadang up and down dalam journey with God, dalam perjalanan dengan Tuhan, kadang up and down ya. Makanya saya melihatnya begini. Kalaupun kita mencatatnya mingguan, karena pertemuannya mingguan, kita punya raport mingguan ya, minggu ini saat teduhnya bagus, minggu depan nggak saat teduh, minggu depannya lagi nggak saat teduh, minggu depan bulan berikutnya wah mulai saat teduh. Maka saya pikir kita harus bisa melihat itu dalam sebuah masa yang lebih panjang untuk mengambil kesimpulan. Karena kalau minggu ini dia nggak saat teduh, apakah kita langsung bilang dia murid yang jelek? Terus minggu depan saat teduh lagi. Makanya bagi saya cukup mengkritisi itu ya, raport-raport mingguan terhadap anak bimbingan kita yang kadang-kadang saya pikir kita pun juga tidak melakukan itu bagi diri kita atau bagi anak-anak yang kita besarkan kalau kita punya anak begitu. Mungkin lebih baik dari data itu kita bisa simpulkan 6 bulan ini seperti apa. Apakah dalam 6 bulan ini ternyata walaupun grafiknya naik turun, tapi ada masa-masa misalnya dia
bersaat teduh dengan baik. Justru mungkin kita bisa menggunakan evaluasi itu atau form-form yang ada untuk mendeteksi kenapa bulan-bulan itu saat teduhnya lancar ya. Nah, karena itu memang menarik ya. Evaluasi itu kadang bentuknya form dan Ya. pertanyaannya itu kuantitas. Ya, berapa kali. Tapi saya pikir bagi pemimpin gereja harus melihat beyond. Karena bukan itu keberhasilan dalam sebuah pemuridan menurut saya. Apakah perjalanannya bersama Yesus membawa dia semakin dekat sama Tuhan? Meskipun ada saat-saat dia mungkin gagal, tapi kita tetap bisa melihat, oh dia sedang maju dengan Tuhan. Saya pikir kalau lihat raportnya Petrus waktu dimuridkan oleh Yesus, itu merah semua. Apalagi di waktu-waktu terakhir kehidupan Tuhan Yesus itu bukannya merah lagi, itu hitam itu mungkin. Nah, saya pikir disitulah kita melihat sebenarnya alat evaluasi penting. Tapi ternyata di balik itu, mari kita melihat anugerah Allah. Mari kita melihat cerita-cerita tentang perjuangan orang itu bersama dengan Tuhan. Sehingga bagi saya jangan mengevaluasi orang itu hanya dari form. Tapi apakah sebagai pemimpin kita kenal mereka. Kita sebagai pemimpin berjalan bersama mereka. Sehingga alat evaluasi pasti akan menolong berkata sesuatu. Tapi lebih lagi, saya kenal siapa yang saya dampingi. Wah, ini susah-susah gampang nih ya. Karena di satu pihak kita kan selalu melihat sebuah measurement yang bisa kita hitung. Tetapi di lain pihak ini adalah sifatnya organik yang terus-menerus, dan kita melihat bagaimana pemuridan juga terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita sampai kita mati, boleh dikatakan. Betul. Lalu bagaimana kita bisa sebut bahwa satu program atau satu pola pemuridan itu gagal atau tidak berhasil mencapai tujuan, begitu loh. Itu kategorinya apa kalau begitu, Pak Alex? Apa ya? Oke, saya mungkin masuk lebih praktis lagi. Kalaupun kita punya program yang sudah baik, bagaimana alat evaluasinya? Saya melihat sebenarnya yang kita evaluasi itu adalah sebuah perjalanan. Nah, kalau dalam pelayanan kami ada 3 hal yang harus dievaluasi karena ini program, Pak. Jadi yang pertama adalah pemimpinnya seperti apa. Jadi kita tetap kontrol pemimpinnya dalam arti kita tanyakan bagaimana dia memimpin. Karena memang faktor kunci di dalam awal pemuridan adalah pemimpin. Nanti kalau sudah cukup lama berjalan bersama bisa KTB jadinya, kelompok tumbuh bersama, bisa bergantian memimpin. Tetapi tahap paling awal adalah pemimpin. Karena itu pertanyaan-pertanyaan tentang kerohanian seorang pemimpin, saya pikir itu bisa masuk dalam form-form yang ada. Bagaimana sendiri saat teduhnya dia, bagaimana relasinya dalam pola tadi ya, relasi dengan Allah, relasi dengan sesama. Lalu kita bisa measure ya yang kita sepakati. Ya mungkin measurement itu akan jadi satu hal yang kita butuhkan untuk bisa melihat juga bagaimana progres dari kehidupan rohani seseorang. Yang kedua adalah anggotanya. Jadi dalam sebuah kelompok pemuridan ada pemimpin, ada form untuk anggota. Nah, form untuk anggota ini juga sebenarnya kan kita perlu mengetahui relasi dia dengan Allah dan sesama. Baik waktu mulai ikut, sedang berjalan, sampai mungkin ada batas waktu, misalnya kita bikin evaluasi setahun sekali. Jadi mungkin mereka akan isi form itu. Nah, dan yang ketiga adalah proses melakukan pemuridan itu. Nah, proses ini berkaitan dengan 2 hal biasanya. Bagaimana frekuensi pertemuan? Saya pikir itu masuk dalam evaluasi. Ya, pemimpinnya bagus. Anaknya bagus, di form bagus, tapi ketemu setahun sekali. Itu frekuensinya bermasalah. Kita harus buat measurement di situ untuk memastikan bahwa pertemuan itu terjadi dan juga orang menikmati dinamika dalam kelompok. Dan yang kedua, dalam hal proses itu adalah bahan.
Jadi bahan apa yang dipakai. Nah, saya pikir itu juga menolong kita bisa, apakah ada masukan tentang bahan dari orang-orang yang dipimpin, oh bahannya terlalu sulit, atau mungkin bahannya sangat mudah. Wah, ini mah bahan anak SD misalnya, padahal kita pimpin orang tua. Nah, jadi Yeah. saya pikir no problem. Silahkan kita memberikan atau membuat berbagai alat evaluasi berkaitan dengan 3 hal tadi. Pemimpinnya bagaimana, anggotanya bagaimana, dan prosesnya yang melibatkan ada bahan, ada frekuensi, ada dinamika kelompok. Jadi Nah, sekali tapi lagi ya, kalau iya, bergerak dari lingkaran yang kecil ke lingkaran yang paling besar, betul, dan kemudian metode yang dipakai begitu loh untuk semuanya ini ya. benar. Oke. Nah, Sorry. Terus tadi ada mau dilanjutkan saya lagi, mau silakan. tambahkan. Nah, karena itu adalah bagian kuantitatif. Nah, saya pikir begini, jadi setelah nanti juga pemimpin mungkin sudah lihat evaluasi anggota, lihat juga masukan anggota terhadap kelompok yang berjalan, maka kita perlu sebenarnya punya evaluasi yang sedikit lebih kualitatif. Dalam arti itu apa? Saya juga bergumul, apa ya? Karena kadang-kadang kalau kita presentasi di gereja atau di pelayanan, kan kita bilang berapa jumlah. Misalnya, anak ini saat teduh 7/7. Berarti udah 7 hari per 1 minggu begitu ya. Tapi mari kita biasakan. Mari mulai membiasakan cerita-cerita. Evaluasi yang bentuknya adalah cerita yang bisa menjadi ucapan syukur kita. Bahwa meskipun ada masa-masa dia jatuh, tapi setelah saya berjalan bersama dia, apa yang saya lihat, apa yang saya syukuri. Nah, saya pikir itu akan lebih apa ya, menggairahkan kita sebagai pelayan Tuhan ketimbang hanya lihat angka. Lalu dari angka itu kita bilang ini sukses, ini gagal. Bisa jadi secara angka menurun. Karena ini masa-masa pandemi banyak gereja yang kehilangan murid juga. Kampus-kampus tuh banyak yang kehilangan murid. Tetapi dari yang ada, ternyata banyak kisah-kisah yang kita lihat bagaimana Tuhan tetap bekerja. Jadi akhirnya nanti kita tidak hanya terlena, kalau tadi Kak Kian nanya, apa ukuran suksesnya, apa ukuran gagalnya. Tapi kita juga bisa melihat journey-nya, apa yang sama-sama kita harus doakan, apa yang sama-sama kita harus repent, mungkin ya kalau kita banyak bikin salah sebagai pemimpin, dan seterusnya. Saya lihat sih 2 hal itu. Jadi baik kuantitatif, silahkan, itu penting. Tapi bukan hanya itu. Kualitatif akan menjadi caranya yang baik juga mengevaluasi. Jadi ini kelihatannya sangat organik nih ya, kelihatannya ya. Dan kita kepingin melihat sebuah journey tadi, itu kata-kata menurut saya yang harus digarisbawahi ya. Sebuah journey kerohanian boleh dikatakan, perjalanannya seperti apa dari seseorang, apakah dia mungkin ada di dalam lingkaran dalam, ataupun juga dia ada di dalam lingkaran luar. Nah, biasanya secara bijak kita menentukan standar yang berbeda nggak antara lingkaran dalam dengan lingkaran luar begitu. Jadi apakah yang lingkaran dalam ini pemimpin-pemimpin dituntut mungkin jumlah doanya, jam doanya mungkin lebih banyak daripada anggotanya atau bagaimana? Saya sedikit penasaran aja nih. Oke. Nah, itu kalau di dalam pelayanan sudah masuk ke wilayah ini Kak Kian, itu wilayah kurikulum. Jadi kalau tadi kan konsepnya konsepnya adalah kita mau membangun murid yang mengasihi Allah, mengasihi sesama. Maka sekarang mewujudkan itu ada kurikulum yang kita buat. Nah, kurikulum kita mulai dari semua orang, kita mesti dasarkan dia murid. Nanti kalau dia sudah jadi lingkaran dalam, dia jadi pembuat murid. Nah, waktu dia jadi pembuat murid, tentu dia tidak meninggalkan kualitas murid yang sebelumnya. Betul. Karena murid dia tetap murid, tapi sekarang dia ditambahkan tanggung jawab membuat murid. Nah, kurikulumnya akan berbeda. Karena secara bahan, secara materi, mungkin dia dikasih yang lebih advance. Kalau dulu bagaimana bersaat teduh, maka sebagai pemimpin dia mungkin harus mulai melatih diri bagaimana memimpin lokakarya saat teduh untuk orang yang dia bina. Nah, jadi saya melihat sebenarnya dasarnya tetap sama, tetapi yang berkembang adalah materi. Nah, saya kadang pakai ilustrasi gini, Kak. Misalnya kita itu dari TK belajar matematika ya.
Dari TK udah belajar matematika, SD ada matematika, SMP ada matematika, SMA ada matematika, sampai kuliah juga ada matematika. Yep, Namanya betul. sama. Namanya sama matematika. Tapi level TK yang kita evaluasi apa? Karena yang diajarkan di TK pengenalan angka. 0 sampai 9. Maka waktu kita evaluasi anak TK, jangan evaluasi bagaimana persamaan, bagaimana sinus, kosinus. Itu bukan levelnya dia. Nah, jadi saya melihat kalau dia sudah SD, dia sudah mulai bisa tambah-tambah, kali-kalian. Kalau dia SMA, dia udah mulai bisa persamaan. Kalau dia udah kuliah, dia udah bisa masuk misalnya sinus, kosinus. Nah, mari kita mungkin tetap sama. Namanya adalah mencintai, misalnya dalam kurikulum kami, kita rindu, dia mencintai firman Tuhan. Nah, kalau dia anak semester 1, apa bentuk dia mencintai firman Tuhan? Nah, kalau dia nanti sudah tahun kedua, kalau dia sudah jadi pemimpin kelompok, maka namanya sama, tetapi di dalam pengejawantahannya akan kita bangun, build up lebih jelas. Mungkin itu, Kak. Wow, luar biasa. Ini saya rasa helpful sekali sih buat rekan-rekan, karena seringkali kita tidak menerapkan standar yang berbeda, tetapi menurut Pak Alex tadi ada standar yang jelas berbeda, dan kita melihat juga bagaimana tuntutan yang berbeda juga tentunya kepada para pemimpin ya. Saya rasa ini sangat membantu sekali. Memang pertanyaannya sekarang ialah, lalu apakah ada program A yang lebih baik daripada program B begitu, ataukah hanya sekedar prosesnya, journey-nya yang harus kita lihat gitu sebetulnya. Soalnya kan ini ada banyak sekali kan program pemuridannya, ada yang pakai program A, ada yang B, ada yang C dan lain sebagainya. Gimana menurut pendapat Anda? Kalau saya pribadi, satu hal yang saya nikmati dan syukuri adalah begitu banyaknya program pemuridan sekarang. Dibandingkan dulu, kayaknya dulu tuh susah banget, cuma satu atau mungkin ada punya ya lembaga tertentu dan seterusnya. Sekarang banyak sekali. Nah, karena itu sebagai pemimpin gereja, saya melihat ini sebuah kesempatan. Pelajari berbagai bentuk pemuridan, tapi juga kenali jemaat saudara, apa yang paling tepat, apa yang paling pas. Karena ingat bahwa tujuan program itu adalah menolong menghasilkan murid atau journey apa yang paling pas. Sebagai contoh, kami di pelayanan mahasiswa di Perkantas misalnya hanya bisa bersama dengan adik-adik mahasiswa itu kira-kira 4 tahun. 3 sampai 4 tahun. Maka kami harus punya apa yang khas supaya 3-4 tahun itu memang apa yang kita rindukan dari profil itu tercapai. Nah, ini yang saya pernah bilang juga waktu kita diskusi dulu ya Kak Kian ya. Gereja ini mau memuridkan berapa lama? Kadang-kadang di remaja dimuridkan, pas pemuda hilang. Lalu kemudian, jadi memang kurang integratif juga ya pola pemuridan yang saya lihat di beberapa gereja. Hanya ada kelompok pemuridan di sebuah masa tertentu, sesudah itu hilang. Nah, jadi perlu ada sebuah kurikulum yang integratif sehingga kalaupun kelompoknya lanjut lagi, kita akan bisa menolong orang ini juga untuk bertumbuh seperti yang tadi ya. Dia mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan lebih banyak ketimbang kadang-kadang begitu masuk pemuda diulang lagi dari bahan nol. Wah, dianggap semua belum bertobat, mulai lagi dari bahan penginjilan. Itu yang saya lihat kadang-kadang jadi bolak-balik. Jadi sekali lagi saya tidak mengatakan ini tidak baik dengan banyak materi, tapi justru banyak materi ini harus dengan bijak yang mana yang paling pas untuk konteks kita. Wah, itu memerlukan satu evaluasi yang menyeluruh tuh, bukan hanya sekedar tahu programnya apa A, B, C, tetapi juga bagaimana program apa yang cocok begitu ya di dalam konteksnya pada saat itu. Wow, ini sesuatu yang perlu PR yang mendalam nih, bukan hanya sekedar belajar mengenai program ini ya. Nah, lalu pertanyaan yang terakhir mungkin ini banyak para hamba Tuhan yang sudah give up mungkin karena sepertinya program A nggak jalan, program B mungkin tidak jalan, dan mereka sudah siap nih kelihatannya untuk mau mengganti ke program C gitu ya kurang lebih.
Kira-kira ada saran untuk mereka kalau misalnya mereka ingin mengganti seperti itu? Jangan buru-buru ganti kali ya. Karena gini juga, Kak. Saya lihatnya gini ya. Kita mau program pemuridan yang cepat. Itu yang saya lihat, karena saya pernah diundang untuk berdiskusi ya dengan beberapa hamba Tuhan. Dan menarik pertanyaan mereka adalah begini. Gimana Pak Alex supaya bisa menghasilkan pemimpin dengan cepat? Karena kan kunci yang bisa kita siapkan adalah pemimpin. Bagaimana caranya menghasilkan pemimpin pemuridan yang cepat? Yesus aja butuh 3 tahun. Itu pun juga. Jadi kadang-kadang bagi saya, gimana ya, prosesnya memang tidak mudah. Sehingga disitulah saya katakan sebenarnya buru-buru ganti program karena belum ada orang yang siap memimpin. Atau ini program nggak jalan nih, buktinya kayaknya nggak ada hasilnya. Jangan-jangan kita butuh lebih tekun lagi sebelum langsung mengganti pola yang lain. Nah, saya katakan ini untuk kita juga bisa mengevaluasi bahwa hati-hati juga mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya hanya dengan banyak orang begitu. Karena Yesus sendiri waktu memuridkan hanya milih gitu ya, 12 orang. Sementara beberapa gereja saya lihat maunya semua jemaat, karena kita tahun ini tahun pemuridan. Semua jemaat dimasukkan dalam kelompok pemuridan. Masalahnya adalah tidak siap pemimpin. Nah, jadi saya pikir itu yang jadi concern saya, Kak. Dan juga maksudnya ada begitu banyak gereja yang memikirkan bahwa kalau misalnya ukuran sukses ialah bahwa orang-orangnya itu tinggal di dalam gereja tersebut, tidak kemana-mana, tetapi sebetulnya ada begitu banyak hal yang harus kita pikirkan, karena pemuridan itu seperti yang tadi menjadi definisi awal itu bukan hanya sekedar kita melihat hubungan seseorang dengan satu institusi ya, tetapi hubungan seseorang dengan Allah, dan hubungan seseorang dengan sesama. Wah, saya sendiri pribadi diperkaya nih dengan pembicaraan ini. Terima kasih banyak Pak Alex buat waktunya. Dan saya minta dengan hormat untuk bisa berdoa bagi para hamba-hamba Tuhan, bagi para aktivis yang mungkin sekarang ini sedang frustrasi nih dengan program A atau program B atau program C-nya, dan mungkin sedang berpikir-pikir mau ganti, tetapi untuk betul-betul melihat bahwa ini adalah sebuah journey, seperti yang tadi dikatakan, bahwa ini adalah sebuah proses, dan minta hikmat dan bijaksana dari Tuhan sendiri. Bisa tolong tutup dalam doa? Baik. Makasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan mengasihi umat-Mu, Tuhan mengasihi kami semua, dan Engkau mau kami bertumbuh menjadi murid. Karena itulah Tuhan, perbincangan kami berkaitan dengan program pemuridan, evaluasi bagaimana gereja memikirkan baik untuk memuridkan sehingga lebih banyak orang lagi yang hidup di dalam Tuhan, hidup mengasihi Tuhan dan sesama. Kami sungguh bersyukur pembicaraan-pembicaraan seperti ini terus mewarnai perjalanan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan kiranya di saat-saat yang mungkin kami juga sedang melihat, aduh tidak ada jalan keluar atau banyak hal yang masih belum jelas, berikan kepada kami ketekunan, kesabaran, hikmat yang dari Tuhan untuk melihat apa yang perlu kami lakukan ke depan. Apa yang harus menjadi keputusan ke depan. Tuhan pertemukan kami dengan lebih banyak orang yang juga mungkin sudah melalui situasi ini. Dengan banyak materi-materi podcast seperti ini yang juga bisa memperkaya pemahaman kami. Dan kami berdoa kiranya Tuhan setelah melalui proses itu kami dalam hikmat Tuhan boleh memutuskan yang terbaik demi membangun kerajaan Allah. Mempersembahkan murid-murid bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih kalau hari ini dalam pembicaraan kami, Tuhan boleh menolong, menyertai. Dan terima kasih juga untuk Pendeta Kian Holik yang terus boleh memberikan waktunya untuk memperlengkapi gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan dengan podcast yang bermutu. Kami berdoa kiranya di dalam anugerah-Mu, semua kami boleh terus dipakai bagi pembangunan kerajaan Allah. Terima kasih buat apa yang kami terima, kami dengar hari ini. Dan tolonglah Tuhan, teruslah berkarya di dalam dan melalui diri kami bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami menutup podcast hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Amin.